Jadi misalkan ini hari ini kita pupuk, maka nanti 2 minggu berikutnya kita pupuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Adi Citra Tani. Sahabat Adi Citra Tani yang saya banggakan, kali ini saya ingin sharing tentang 4 kesalahan utama para pecinta anggrek pemula. Untuk itu ikuti ya video saya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat Adi Citra Tani, faktor pertama yang sering diabaikan atau dilalaikan ya oleh para pemula pecinta anggrek adalah pengairan. Nah, pengairan sekali lagi, tanaman anggrek itu pada dasarnya kan tidak suka atau bisa dikatakan tidak terlalu suka dengan air ya, karena Anda tahu habitat anggrek itu sendiri asalnya kan di hutan-hutan, hanya nempel di pepohonan ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalkan tanaman tersebut terlalu banyak air ya. Nah, jadi begini, tanaman anggrek karena tidak terlalu air, tidak terlalu suka air, maka penyiramannya pun harus benar-benar diperhatikan ya. Kita bisa menyiram anggrek ini bisa sehari sekali atau 2 hari sekali. Nah, itu pun harus kita perhatikan apakah medianya benar-benar sudah terlihat kering ya. Sekali lagi, benar-benar sudah terlihat kering. Karena apa? Kalau kita nyiram masih kondisi basah, itu berarti nanti bisa lembab, akar-akar yang akan busuk itu ya. Nah, jadi perhatikan betul masalah pengairan. Nah, kemudian tadi saya katakan itu kalau kita nyiramnya di medianya ya. Karena apa? Penyiraman itu juga bisa lewat penyemprotan. Nah, di daun boleh ya. Kan kita sering nyiram tanaman itu daun sampai dengan medianya. Tapi ingat, harus diperhatikan jangan sampai daun itu ada genangan-genangan airnya. Ya, sekali lagi jangan sampai genangan-genangan airnya masih menempel pada daun. Karena apa? Itu nanti risikonya adalah apabila air yang masih menggenang ya di daun, permukaan daun tersebut, itu nanti ada debu, ada macam-macam kotoran-kotoran yang menempel, itu juga bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi sekali lagi boleh nyiram di daun asalkan tidak sampai ada air yang menggenang di daun tersebut. Nah, kemudian waktunya. Nah, waktunya harus diperhatikan, itu pagi hari boleh sore hari. Pagi hari itu ya maksimal jam 9 ya. Nah, itu boleh melakukan, tapi kalau udah di atas jam 9 udah panas ya, sebaiknya dihindari. Kemudian kalau misalnya mau nyiramnya sore itu sebaiknya sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, di mana matahari sudah redup. Faktor yang kedua adalah pemupukan. Nah, pemupukan pada dasarnya itu kan memberikan nutrisi ya ke tanaman, dalam hal ini unsur hara ya. Nah, makanya memberikannya juga jangan berlebihan atau jangan kekurangan, karena kedua-duanya bisa menimbulkan efek. Kalau mupuk dosisnya kerendahan atau berarti unsur haranya sedikit, berarti kan tanaman kurang. Demikian juga sebaliknya, kalau berlebih itu malah fatal, bisa menyebabkan kematian, yaitu pada peristiwa plasmolisis, yaitu peristiwa plasma sel keluar dari sel karena larutan di luar lebih pekat. Jadi sebelum itu ada 3 faktor dalam pemupukan ya yang perlu diperhatikan. Satu adalah
dosisnya atau konsentrasinya. Kemudian yang kedua adalah kapan pemberian berikutnya atau istilahnya interval pemupukan berikutnya ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah cara pemupukannya. Untuk dosis tadi sudah saya singgung. Kalau dosis itu artinya banyaknya pupuk yang kita kasihkan ke tanaman, itu namanya dosis. Dulu pernah saya utarakan juga di video sebelumnya ya. Jadi dosis itu banyaknya larutan pupuk yang kita kasihkan ke tanaman. Kemudian kalau konsentrasinya itu masalah kepekatannya ya. Jadi sekali lagi Anda harus memberikan dosis sesuai dengan anjuran. Nah, namun demikian berdasarkan pengalaman dan literatur yang lainnya, nah kalau dosis itu ya, kalau bentuknya pupuknya itu padat ya, ini kan di anggrek ya, kalau bentuknya padat kan sebaiknya kita larutkan. Dilarutkannya adalah dengan 2 gram pupuk, entah itu pupuk apa ya, pupuk kalau bentuknya padat itu kurang lebih 2 gram pupuk dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian kita semprotkan di daun ya, ingat di bawah permukaan daun karena di situ ada stomatanya banyak. Ingat masuknya larutan pupuk itu kan lewat stomata atau lewat mulut daun. Jadi di bawah ini banyak stomatanya ya, di bawah daun. Nah, itu masalah dosisnya ya. Kemudian kalau pupuknya itu bentuknya tuh cair, maka kita ambil saja silahkan 2 mili pupuk ya, kemudian larutkan dalam 1 liter air, kita semprotkan. Nah, jadi kenapa saya menganjurkan disemprotkan di sini ya, karena lebih efektif, langsung masuk ke stomata atau mulut-mulut daun. Nah, boleh juga kita semprotkan ke batang sampai ke medianya. Itu ya, jadi dosis dan konsentrasinya sudah. Nah, ini tadi kalau masalah disemprotkan. Nah, kalau disemprotkan itu kan kapan bisa dikatakan cukup? Berarti kalau semua permukaan daun ini sudah kena semprotan pupuk, itu artinya sudah cukup. Jangan sampai menetes, karena nanti itu istilahnya terbuang ya kalau menetes. Nah, itu masalah dosis dan konsentrasi. Kemudian interval atau jarak pemberian dari pemupukan pertama ke berikutnya. Nah, tanaman itu otomatis butuh hara kan ya terus menerus, karena dia harus hidup terus menerus, harus berbunga terus menerus ya. Maka kapan kira-kira pupuk itu sudah habis, pupuk pemberian pertama sudah habis ya, maka berdasarkan anjuran itu jaraknya kurang lebih 2 minggu dari pemupukan pertama. Jadi misalkan ini hari ini kita pupuk, maka nanti 2 minggu berikutnya kita pupuk kembali. Selanjutnya adalah cara pemupukan. Itu ini yang berkaitan dengan pupuk padat. Kalau sekali lagi saya tidak menganjurkan pupuk padat itu langsung ditaruh di sini ya, karena bisa menyentuh akar di mana dia bentuknya padat. Nanti bisa akarnya yang bisa mengering, karena pupuk padat andai kata nanti kena air berarti pekat itu berarti akhirnya tidak bisa diserap akar, tapi malah sel-sel akar itu terutama plasma selnya akan tarik keluar, jadi biasanya juga mengering ya. Jadi sekali lagi memang untuk ya tanaman anggrek khususnya, karena biasanya medianya cuma lingkarannya segini, tidak lebar tuh lingkaran potnya ini ya. Nah, makanya kan riskan sekali kalau kita ngasihkannya dalam bentuk padatan kemudian dicaburkan di sini. Maka saya menganjurkan cara pemupukan itu sebaiknya ya dibuat larutan, disemprotkan atau disiramkan di media. Faktor yang ketiga itu adalah penempatan tanaman. Nah, tadi sudah saya uraikan bahwa habitat atau tempat tumbuh tanaman anggrek aslinya itu kan di hutan. Berarti dia terteduhi atau ternaungi oleh pohon-pohon besar. Jadi kan tanaman tersebut ya tidak begitu suka sinar matahari yang terlalu terik. Jadi sedang-sedang aja ternaungi oleh tumbuh-tumbuhan ya, itu habitat alamnya. Maka kita pun mendekati ke arah itu. Maka sebaiknya jangan sekali-kali
tanaman anggrek kok diletakkan di tempat yang panas, mataharinya full, nggak boleh, nanti bisa daun-daunnya itu terbakar. Maka sebaiknya adalah di teras-teras rumah di mana sinar matahari masih bisa masuk tapi tidak full sinarnya ya, atau di bawah-bawah pohon, bisa ditempel-tempelkan di bawah pohon, itu juga bagus. Nah, banyak contoh misalkan akibat dari penempatan yang tidak sesuai atau karena terlalu terik itu sering terbakar daunnya. Misalkan ini bisa saya contohkan di sini. Ini anggrek bulan saya, ini kuning gini. Tapi di sininya hijau, seger, nggak ada tanda-tanda penyakit busuk, tidak ada tanda-tanda bercak. Tapi sininya menguning. Nah, ini menguningnya karena itu tadi terlalu banyak sinar matahari ya. Nah, ada juga kuning, juga perlu diingat, ada juga kuning karena memang sudah waktunya gugur, rontok. Itu biasanya yang di bawah ya, daun bawah itu kuning rata-rata, nggak ada tanda-tanda busuk, ngerti-ngerti sudah jatuh ya. Nah, itu misalkan itu yang sudah tua. Tapi kalau kuning seperti ini, ininya masih hijau kuat, ini adalah contoh yang penempatannya di matahari yang agak banyak. Nah, ini juga ada nih, ini juga banyak nih. Ini di daun-daunnya itu ada kayak bintik-bintik kuning ini juga karena sinar matahari yang terlalu berlebihan. Ini juga ya, ini. Jadi sekali lagi seperti itu juga bisa menghambat, atau kondisi seperti ini atau kebakar sinar matahari itu juga menghambat proses pertumbuhan maupun pembungaan tanaman anggrek. Selanjutnya faktor yang keempat, nah faktor pengendalian hama penyakit. Untuk tanaman anggrek hamanya tidak begitu banyak, biasanya cuma siput atau ulat ya. Nah, karena gampang ya silakan aja Anda ambil atau Anda singkirkan pakai ranting atau apa ya, siput maupun ulat udah kita buang atau kita matikan. Nah, tapi yang paling penting adalah penyakitnya. Penyakitnya di sini yang sering nyerang tanaman anggrek itu bercak daun, kemudian busuk daun. Nah, untuk yang bercak daun itu biasanya ditandai dengan di daunnya itu ya ada bercak-bercak hitam menguning ya, itu penyebabnya cendawan atau jamur. Nah, karena jamur berarti kita kendalikan, kita berantas dengan fungisida. Nah, fungisida itu banyak macamnya ya, nanti silakan bisa tanya di toko pertanian. Tapi sekali lagi jangan keliru ya, itu disemprotnya dengan fungisida. Mereknya banyak, saya nggak perlu saya sebutkan. Nah, kemudian kalau yang busuk daun, nah kalau busuk daun itu menguning ya, jadi diawali dengan bentuknya agak kecoklatan menguning, kemudian kalau dipejet itu kayak istilahnya pencet ya, maksud saya itu kayak berair, busuk baunya nggak enak itu ya, sampai ke pangkal. Nah, itu biasanya busuk daun. Nah, penyebabnya adalah bakteri, maka obat yang digunakan adalah bakterisida ya. Bakterisida di toko pertanian juga sudah ada, jadi jangan keliru. Jadi kalau busuk daun karena penyebabnya bakteri, maka obatnya yang digunakan atau zat yang kita gunakan yaitu bakterisida. Sedangkan tadi yang bercak daun fungisida karena penyebabnya adalah fungi atau jamur. Oke, sahabat Adi Citra Tani, mungkin video kali ini sampai di sini. Terima kasih Anda telah menonton video saya sampai rampung. Tapi jangan lupa ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.